Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 405 tidak berkualifikasi. Oke, Ibu. Gael Zhu dan bibi ketiga Leonie Zhu sama-sama senang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka juga bisa tinggal di rumah yang begitu megah. Mereka sudah memiliki kamar favorit begitu mereka masuk, dan mereka tidak sabar untuk memilihnya. Bu, aku akan memilih yang ini, tapi gaya dekorasinya kurang modern. Meja kopi dan sofa tidak diperlukan. Dinding latar harus diganti dengan foto pernikahanku. Kulkasnya terlalu kuno. Aku akan mencari seseorang untuk menyingkirkannya besok. Bu, aku sudah memilih juga. Aku ingin dekorasi bergaya Nordik, jadi aku berencana menghapus semua dekorasi dan memasangnya kembali. Aku juga ingin menanam kembali bunga di pintu. Selain bibi ketiga Leonie Zhu dan Gael Zhu, beberapa orang lainnya juga pergi memilih kamar sambil tersenyum. Ini adalah dekorasi yang dirancang desainer papan atas yang dicari oleh Sebastian He. Jika mereka merubah semuanya seperti ini, sama saja dengan merusak manor yang indah. Nyonya tua juga tidak keberatan, sambil menunjuk kamar terbaik di tengah dan berkata, "Ruangan ini, biarkan nenek dan kakekmu tinggal di sini." Setelah mengatakannya, Nyonya tua hendak masuk. Wajah Melissa Zhu sedikit berubah, karena ini adalah kamar yang diberikan Kak Thomas untuknya. Sekarang nenek ingin tinggal di situ, dia tidak bisa menolak. Tiba-tiba, Thomas Kin mencibir. "Tunggu." Nyonya tua tercengang, langkah kakinya berhenti, lalu berbalik, mengerutkan kening dan menatap Thomas Kin. "Kenapa? Ada apa?" Thomas Kin mencibir, "Kamu baru saja masuk dan langsung memilih-milih kamar." Nyonya tua mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang. "Omong kosong, aku adalah orang yang merawat keluarga Zhu, jika bukan aku yang akan tinggal di kamar itu, siapa lagi? Apakah kamu? Kamu orang luar, hak apa kamu harus mendikte di sini?" Thomas Kin berkata, "Aku tidak ingin menunjukkan hal-hal buruk dalam keluarga kamu. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini." Saat suara itu jatuh, semua orang tercengang. Gael Zhu menatap, menunjuk ke Thomas Kin dan berteriak, "Thomas Kin, kamu lancang. Aku tidak percaya kamu baru saja berbicara dengan ibu seperti itu. Ini adalah masalah keluarga Zhu, apakah urusanmu?" Bibi ketiga Leonie Zhu juga berkata dengan wajah dingin, "Ini rumah Melissa, dan sekarang sudah diserahkan kepada kami, keluarga Zhu. Jika kami tidak memenuhi syarat, apakah kamu memenuhi syarat?" Tongkat Nyonya tua dihentakkan dengan pelan dan dia mendengus. "Jangan mengira kamu bisa tinggal di sini karena Melissa mengizinkanmu. Selama aku hidup, aku adalah pemimpin keluarga Zhu." Thomas Kin tersenyum tipis, "Aku tidak punya waktu untuk mengurus urusan keluarga Zhu, tapi ini rumahku, sama sekali tidak ada urusannya dengan kalian." Setelah Thomas Kin selesai berbicara, semua orang tercengang. "Rumahmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini rumah yang dibeli Melissa, properti aku, keluarga Zhu." Melissa Zhu mengertakkan gigi dan berkata, "Nenek, tidak seperti itu. Rumah ini milik Kak Thomas." Wajah Nyonya tua tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. "Ini miliknya. Bagaimana mungkin?" Lydia Wang dengan cepat menjelaskan, "Bu, ini adalah properti leluhur keluarga Qin. Manor ini telah ditinggalkan lebih dari 10 tahun yang lalu dan baru dibangun sekarang." Meskipun penjelasan Lydia Wang agak salah, Thomas Kin juga tidak ingin menjelaskan. Bagaimanapun juga, rumah ini miliknya. Demi Melissa Zhu, keluarga Zhu boleh tinggal di sini,
tapi dia tidak akan menerima sikap seperti ini. Nyonya tua memandang Thomas Kin, mengerutkan kening, benarkah? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 406 jangan berurusan dengan keluarga Kin. Ya. Nyonya tua berpikir sejenak, sekalipun ini milik keluarga Zhu, aku harus punya bagian sebagai nyonya tua. Dulu dua keluarga kita dekat, dan sekarang keluarga Kinmu sudah jatuh. Kalau bukan karena keluarga Zhu yang menerima kamu, mungkin kamu sudah menjadi mayat di hutan belantara. Mendengar ini, Thomas Kin tertawa. Orang berkulit tebal memiliki satu ciri yang sama, yaitu tidak pernah tersipu malu. Nenek Ouyang, keluarga Qin kami ditipu saat itu. Almarhum kakekku mencari keadilan bagi keluarku, tetapi kamulah yang memblokirnya dengan segala cara yang mungkin. Kamu sendiri yang tidak mengizinkan keluargamu untuk berhubungan dengan kami, kan? Aku telah hilang selama 10 tahun, keluarga Zhu tahu bahwa aku tidak dibunuh. Selama 10 tahun itu, Paman Zhu mencoba segala cara untuk mencari tahu keberadaan aku. Tetapi itu juga dilarang oleh kamu, kan? Setelah aku kembali, kamu juga mencoba memisahkan aku dari yang lain, dan kamu ingin menyingkirkan aku. Aku ingin bertanya, bantuan apa yang kamu beri untukku? Apakah kamu masih memiliki wajah untuk tinggal di rumahku? Kata-kata Thomas Kin begitu tajam hingga menusuk wajah nyonya tua seperti pisau. Tidak peduli seberapa tebal wajahnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Kamu lancang. Wajah nyonya tua sangat muram, lebih baik kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kami akan pergi. Setelah beberapa langkah, nyonya tua kembali menatap Melissa Zhu dan berkata, Melissa Zhu, jika kamu masih cucu keluarga Zuku, jangan berhubungan dengan keluarga Qin lagi, dengar tidak? Melissa Zhu menunduk dan mengerutkan kening. Kata-kata Thomas Qin barusan, setiap kata adalah kebenaran. Ketika mereka makmur, keluarga Zhu ingin sekali menjalin hubungan baik dengan mereka. Ketika mereka jatuh, mereka mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan hubungan. Melihat Melissa Zhu menggigit bibirnya dan tidak berbicara, nyonya tua melotot. Melissa Zhu, apa kamu tidak mendengarku berbicara denganmu? Melissa Zhu mengangkat kepalanya dan berkata dengan mata tegas. Nenek, Melissa akan tetap di sini. Kamu, tangan nyonya tua gemetar karena marah. Oke, Melissa Zhu, oke. Nyonya tua sangat marah hingga gemetar, dan dia berjalan keluar dari Green Plum Manor. Gael Zhu dan yang lainnya juga menunjukkan kekecewaan, sangat disayangkan dia tidak memiliki bagian dari manor mewah itu. Melissa Zhu, kamu benar-benar hebat, untuk tempat ini, kamu bahkan berani melawan nenek. Melissa Zhu mengertakkan gigi dan tidak menanggapi. Dia pasti tidak melakukannya untuk rumah, atau untuk uang. Tidak peduli apapun itu, Melissa Zhu tidak akan memutuskan hubungan dengan Thomas Qin untuk mendapatkan keuntungan. Lydia Wang ingin mengucapkan beberapa patah kata, tapi nyonya tua dan yang lainnya sudah keluar. Dia hanya dapat berbalik dan menatap Thomas Qin dengan ganas. Kamu puas? Setelah ini, hak Melissa di perusahaan pasti akan melemah. Mungkin mereka juga akan menghentikan semua proyek di tangannya. Apa yang bisa kita lakukan? Melissa Zhu menghela nafas, tidak masalah, kebetulan aku juga lelah, dan ingin istirahat selama beberapa waktu. Setelah berbicara, Melissa Zhu kembali ke kamar. Nyonya tua kembali ke rumah dan memukul meja dengan keras, dia tidak bisa menenangkan amarahnya sepanjang jalan. Melissa Zhu benar-benar keterlaluan, bukankah itu hanya masalah tinggal di tempat itu? Dia bahkan tidak mendengarkan apa yang ibu katakan. Wajah nyonya tua muram, sejak awal dia sudah sangat marah, Gael Zhu dan Leonie Zhu hanya membuatnya semakin marah. Melissa Zhu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa padanya. Batalkan status pemegang sahamnya.
Bersambung.